untuk kita semua. Salam hangat. Kenalkan, nama saya Cindy Aprilia Yunitawati dengan NIM 201102104 dalam studi teknologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah, ragam bahasa, ejaan, diksi bahasa Indonesia yang baik dan benar, paragraf kalimat efektif, dan penataan kalimat. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah singkat tentang bahasa Indonesia adalah standarisasi dari bahasa Melayu, tepatnya bahasa Melayu dari dialek Riau yang digunakan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara Indonesia. Bahasa Melayu sebelumnya digunakan sebagai lingua franca perdagangan di Nusantara dari masa Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Malaka. Pada Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan, dan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Selanjutnya adalah ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Macam-macam ragam bahasa dari cara berkomunikasi adalah ragam lisan dan ragam tulis. Dari topik pembahasan adalah ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Selanjutnya adalah ejaan. Ejaan bahasa Indonesia diawali yang tepatnya pada tahun 1901 sampai 1945. Ejaan ini digunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang berlaku sampai tahun 1997 dengan nama ejaan Pan-Opoidisme. Ejaan Republik atau ejaan Sewandi pada tahun 1947 sampai 1956. Dan pada tahun 1956 sampai 1961 terdapat ejaan pembaharuan. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Sun. Ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Dan pada tahun 1967 sampai 1972 bernama ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 sampai 2015. Selanjutnya adalah ejaan Bahasa Indonesia dari 2015 sampai sekarang. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia melalui badan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian ragam bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya adalah diksi. Pengertian diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Syarat ketepatan diksi adalah penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat dapat dibedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang unik. Penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Dan memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan atau pidato. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa, inserasi dan selaras dengan sasaran atau tujuan. Yang terlebih penting lagi adalah mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Kriterianya adalah tata bunyi, tata bahasa, kosakata, ejaan, makna, dan kelogisan. Fungsi bahasa alat komunikasi adalah bahasa merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau
bahasa sebagai alat komunikasi memiliki tujuan tertentu, yaitu agar kita dipahami oleh orang lain. Selanjutnya adalah paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat tergantung pengembangan gagasan diinginkan penulisnya. Unsur-unsur paragraf adalah gagasan utama, kalimat utama, kalimat pendukung, dan konjungsi. Jenis-jenis paragraf adalah paragraf narasi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Berdasarkan tata letak, terdapat 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Selanjutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain yang dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Syarat kalimat efektif adalah kesepadanan struktur, memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek ganda, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang pelapelan bentuk, penghematan kata, hilangkan pengulangan subjek, hindari kesinoniman dalam satu kalimat, perhatikan kata jamak, kecermatan penalaran, kelogisan bahasa. Dan yang terakhir adalah penataan kalimat. Frase adalah suatu gramatik yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi, misalnya akan datang, kemarin pagi, dan sedang menulis. Kalimat frase adalah merupakan satuan gramatik yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Frase merupakan satuan yang tidak melebihi batas fungsi atau unsur klausa. Klausa adalah satuan gramatika yang terdiri dari subjek dan predikat, baik disertai objek dan keterangan, serta memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang mengandung pikiran yang lengkap dan punya pola intonasi akhir. Jenis kalimat adalah kalimat tunggal, majemuk, majemuk setara, majemuk, dan majemuk bertingkat. Kalimat ini